Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Ramdhani dari kelas 9F, nomor absen 4. Kali ini saya ingin menjelaskan HKD 3.19 tentang cerita teks inspiratif. Yang pertama, apa itu pengertian teks cerita inspiratif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berasal dari kata inspirasi yang berarti ilham. Jadi, teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi, yang mampu mengunggah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Seperti namanya, teks ini dibuat untuk memberikan inspirasi kepada pembaca dengan menggunakan pilihan kata yang dapat menyentuh hati. Walaupun ada yang fiksi, namun biasanya teks ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Apa itu fungsi cerita teks inspirasi? Penulisan teks ini ditujukan untuk memberikan inspirasi kepada pembaca agar lebih semangat dalam menjalani hidup. Teks ini diharapkan dapat mendorong nilai positif bagi pembaca. Tak jarang teks inspiratif perlu dibaca oleh orang yang sedang kehilangan motivasi hidup. 3. Apa saja struktur teks cerita inspiratif? Pertama, orientasi. Bagian orientasi merupakan tahap pengenalan sehingga berisi tentang deskripsi tokoh ataupun latar belakang cerita. Kedua, rangkaian atau kerumitan peristiwa. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang awal terjadinya peristiwa hingga puncak masalah. 3. Kompilasi. Bagian kompilasi merupakan puncak dari peristiwa yang sedang diceritakan. Pada bagian ini, pembaca akan menemukan kerumitan peristiwa hingga jalan keluarnya. Keempat, resolusi. Bagian ini menceritakan penyelesaian masalah yang dikembangkan dari kerumitan peristiwa dan komplikasi yang sudah terpecahkan. 5. Koda. Bagian koda merupakan bagian penutup dari teks inspiratif. Pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan dan pesan moral dari cerita yang disajikan. Dan ini adalah berikut contoh teks cerita inspiratif. Bisa di-pause untuk membaca teks ini. Nah, di sini ada beberapa ungkapan. 1. Simpati. Tokoh Budiman merasa simpati dengan penderitaan sang wanita pengemis dan anaknya. Kedua, ungkapan kepedulian. Tokoh Budiman merasa peduli dengan sang wanita pengemis dan anaknya yang belum makan berhari-hari. Ungkapan empati. Tokoh Budiman merasa tergugah perasaannya karena uang 10.000 yang diberikannya ternyata berdampak besar bagi orang lain, walaupun uang itu sangat kecil baginya. Dan terakhir adalah ungkapan perasaan pribadi. Melalui tindakannya, tokoh Budiman merasa tindakannya sudah tepat berbagi rezeki dengan orang lain. Dan juga ada beberapa majas-majas yang saya temukan. 1. Majas ironi. Meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Kedua, majas metafora. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompetnya. Ketiga, majas hiperbola. Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambah sedekah untuk bisa membeli makanan. 4. Majas paralelisme. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk tuan dan keluarga. Semoga Allah memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan salehah. Semoga tuan dan keluarga juga diberikan kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Nah, itu saja yang dapat sampaikan untuk karya 3.11 tentang cerita teks inspiratif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.